Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di Indonesia khususnya terjadi musibah di mana-mana, ada longsor, ada banjir, dan terutama yang sedang sangat ramai itu banjir. Banjir itu bukan sekedar takdir, tapi ia cermin pilihan kita manusia. Banjir yang berulang bukan peristiwa alami semata, melainkan akumulasi dari keputusan manusia yang diambil perlahan-lahan. Seringkali dengan dalih pembangunan, bahkan dengan keuntungan jangka pendek lah. Secara ekologis, hutan itu berfungsi sebagai penyangga hidrologi alami. Ketika hutan penahan air digunduli, daya serap tanah menurun drastis, maka air hujan yang seharusnya disimpan dan dilepas perlahan-lahan karena banyak kayu-kayu, pohon-pohon, berubah menjadi limpasan permukaan yang deras dan merusak. Inilah sebab awal banjir. Hilangnya sistem penahanan alami yang telah bekerja ratusan tahun, dan itu tanpa anggaran negara. Masalah ini diperparah oleh kondisi sungai, pendangkalan akibat sedimentasi, penyempitan karena bangunan di bantaran sungai, serta alih fungsi daerah resapan menjadi kawasan perumahan. Membuat sungai kehilangan ruang bernapas. Sungai yang seharusnya menjadi jalur aman air dipaksa menanggung beban yang melampaui kapasitasnya. Di tingkat permukiman pun saluran air dan got banyak yang tertutup permanen di tembok, dijadikan teras rumah, warung, bahkan bangunan liar. Akibatnya sistem drainase mati sebelum hujan turun. Air tak lagi mengalir, hanya menunggu waktu untuk meluap saja. Ironisnya, ada pihak-pihak yang meraih keuntungan dari proses ini. Lahan dijual, bangunan berdiri, izinnya terbit. Namun biaya sosialnya dibayar bersama. Dia yang untung, tapi semua orang harus membayarnya. Setiap tahun pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar untuk penanggulangan bencana, evakuasi, bantuan warga yang terdampak, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan ekonomi. Dana publik habis untuk menambah luka yang sebetulnya bisa dicegah. Yang lebih memperhatikan, peringatan dini seringkali lemah. Ketika musim hujan datang, hampir tak terdengar suara tegas dari pihak berwenang bahwa air akan meluap, bahwa bahaya nyata di depan mata. Kita seperti terbiasa dengan bencana, seolah banjir adalah rutinitas tahunan yang tak perlu dicegah. Cukup ditangani setelah terjadi saja. Ya Allah, Al-Quran itu sudah mengingatkan jauh-jauh hari dengan bahasa yang tegas dan bahasa yang ilmiah. Lihat dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, artinya melalui tangan-tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam surat Ar-Rum, ayat ini bukan sekedar peringatan moral, tapi ini prinsip kausalitas. Kerusakan lingkungan adalah konsekuensi dari tindakan manusia. Banjir bukan datang tiba-tiba. Ia didahului oleh pembiaran, oleh kebijakan yang abai, oleh keserakahan yang menutup mata. Maka solusi banjir bukan hanya soal pompa, bukan hanya soal tanggul dan bantuan darurat. Bukan. Ia menuntut keberanian untuk menata ulang, mengembalikan fungsi hutan, menertibkan bantaran sungai, membuka kembali saluran air, menghentikan pembangunan di daerah genangan air, serta menghadirkan peringatan dini yang jujur dan tegas. Jika tidak,
banjir akan terus datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai penagih hutang dari keputusan kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.